orang ulah tinggi pangkatnya, kita juga bisa ngobrol sama semut. Bisa ngobrol sama semut, bisa ngobrol sama batu, bisa ngobrol. Nah, di Sangiang ada tuh yang bisa begitu. Saya tahu itu. Makanya saya cerita begitu, di Sangiang ada yang bisa ngobrol sama semut, sama batu, sama keris. Ada di sini. Dukun. Nah, ini yang suka datangnya Haji Nasir nih. Belah mana tuh dukun ya Haji Nasir? Nah, itu hati-hati. Ya, itu mah dulu Kanjeng Nabi Sulaiman. Di sini ada yang bisa begitu, itu mah dukun, jangan diikutin. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, luruskan niat kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kehidupan manusia kalau ditinjau bahwa manusia itu makhluk sosial, tentunya membutuhkan aturan-aturan sosial. Dan aturan sosial itu dinamakan negara. Kehidupan manusia kalau ditinjau bahwa manusia itu makhluk Tuhan, tentunya manusia membutuhkan aturan-aturan Tuhan. Dan aturan-aturan Tuhan itu dinamakan agama. Agama tanpa negara tidak akan maju. Negara tanpa agama akan acak-acakan. Dengan demikian negara dan agama harus sejalan, dibangun oleh manusia yang berada di negara itu sendiri. Bagaimanapun manusia di negara itu mau membangun agama, negaranya harus kondusif. Bagaimanapun manusia akan membangun negara, agamanya pun harus mantap. Kalau di sebuah negara akan membangun negara kemudian tanpa memakai agama, negara akan acak-acakan. Korupsi menjadi-jadi. Perzinahan di mana aja. Mabok di mana aja. Dulu mah yang mabok cuma di Grogol doang. Lah sekarang mah di Sepatan. Lah dulu mah zina itu cuma di Cililitan. Sekarang yang zina di depan rumah Haji Nasir. Kambingnya pada zina melulu. Nah ini. Agama tidak akan maju, mandul agama. Kalau negara tidak kondusif. Kalau sekarang saya cerita agama dan negara di Indonesia lagi lagi bahaya sebenarnya. Tetapi yang jadi polisinya agamanya Islam, yang jadi TNI-nya agamanya Islam. Yang namanya agama Islam pasti pakai aturan agama. Ketika polisi melihat dirinya beragama, pasti nuraninya ada. Tapi kalau polisi melihat negara, nuraninya hilang. Lah sama TNI juga. Ketika kembali ke dirinya bahwa dirinya beragama Islam, pasti bernurani, artinya melihat bukan sekedar dunia, tapi melihat setelah mati. Pasti melihat akhirat. Tapi kalau melihat dunia, agamanya hilang, acak-acakan. Nah dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita melaksanakan tugas kita, nyolokin yang di rumah, nyolokin yang di rumah Pak Haji. Ketawa. Udah selesai tugas kita. Tinggal mereka yang di atas lagi main.
Kita doakan mudah-mudahan tidak ada kecurangan, amin. Mudah-mudahan jujur dan adil. Mudah-mudahan tidak ada ekses-ekses, penuh kedamaian dan keamanan untuk bangsa dan negara, lebih-lebih agama. Amin ya robbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lupa saya nggak bisa bahasa Indonesia sebenarnya mah. Kok jadi bahasa Indonesia? Nggak ganti Sunda aja. Sunda jadi sekarang ganti. Tadi lupa itu kenapa bahasa Melayu saya ya. Ya kayak di Jakarta aja. Ke bawah Maji Nasir nih. Jadi Sunda aja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ia adalah masjid. Ia imah. Belah di balai desa. Belah mana balai desa? Balai desa, kantor polisi, polsek dan ramil koramil, rumah, masjid, majelis taklim terbuat sama, dibuat dari semen, batu bata, pasir, genteng, besi dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah wujud menjadi bangunan berbeda. Hati nurani kita menunjukkan sendiri. Ini adalah rumah, pasti tempat tinggal. Ini adalah kantor balai desa, pasti buat manggaple. Ini adalah kantor polisi, pasti isinya setan melulu. Ini TNI kantor apa tadi? Koramil, isinya jin melulu. Ini masjid, oh berarti ini peruntukannya untuk main tenis meja. Hati kita kan pasti, oh kok begitu? Bukan. Ini masjid berarti peruntukannya untuk main remi. Bukan. Ini peruntukannya untuk ngobrol. Bukan juga. Tapi suka ngobrol tapi dia di masjid. Berarti blow on nih orang ya. Dia tahu masjid bukan untuk ngobrol tapi suka ngobrol. Goblok nih orang ya. Ini masjid peruntukannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masuk ke polsek berarti setan melulu tuh. Isinya setan, bukan polisinya yang setan, bukan. Maksudnya isinya yang biasa ditangkap berarti kan setan. Berarti setan, sebab yang mabok tangkap berarti kan setan. Yang zina tangkap, yang judi tangkap. Cuman yang suka nangkep setan kan setan. Tipenya maksudnya. Lu mau blow on lu. Tipenya tipe setan. Tapi polisi mah bukan setan. Dia mah manusia yang bisa menaklukkan setan. Mau hebat kan? Pakai wirid dia. Pakai wirid. Wirid. Mantul ke dia juga. Yang jelas bukan begitu. Ada peruntukannya. Dengan demikian malam ini kita kumpul di sini untuk meresmikan masjid ini. Disebut gunting pita. Tapi saya enggak ada guntingnya, enggak ada pitanya Pak Pol di sini. Guntingnya kagak ada, pitanya juga kagak ada. Ini Haji Nasir pembohong berarti ini. Lah saya kesini ini janjinya gunting pita. Pitanya enggak ada, guntingnya enggak ada. Zaman Pak Harto kan harus ada pita, harus ada gunting. Guntingnya dari emas. Nah ntar gunting pitanya emasnya dibawa.
Kemarin saya gunting pita, guntingnya nggak tajam. Mau dibayar buat apa gunting nggak tajam begitu? Udah mending ditusukin kaji nasir aja guntingnya. Nah, jadi malam ini kita kumpul di sini bukan untuk peresmian, untuk melihat masjid aja kali ini ya Pak aja. Ya, bukan. Diresmikan setelah dibangun 7 sampai 8 tahun dan selalu konsultasi ke rumah. Konsultasinya bukan konsultasi apa-apa, konsultasi tentang kiblatnya, tentang biayanya. Sebab banyak masjid yang dibiayai oleh biaya-biaya yang enggak bagus. Seperti tukang main koprok. Udah kemarin di Sepatan tuh kan ada tukang main koprok menang, di kemasjidin kemenangannya. Nah jadi masjid. Nah, kayaknya ini juga begitu nggak Pak Haji? Nggak ada. Iya awas lu, bocor lu masjidnya. Bukan sekedar bocor di dunia. Kalau bocor di dunia Pak kita bisa ganti. Tapi ini kan bocornya bocor nanti di neraka. Masjid ini kan hanya perlambang, lambang tempat ibadah. Wudi'a lil sholah, wudi'a lil ibadah. Tetapi aslinya ini adalah sebuah bangunan yang akan menjadi kapal. Yang akan menjadi kapal untuk menyelamatkan manusia-manusia, orang-orang kampung apa di sini? Sangiang. Orang Sangiang apa? Sangiang gede. Nah, ceritanya begini. Kiamat. Ada kiamat nanti mahsyar. Dan mahsyar timbang amal. Kalau amal yang bagus, miring ke kanan. Polisi timbang. Ke kiri dia. TNI sama ke kiri juga. Haji Nasir timbangannya godek-godek deh. Nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri. Malaikat bingung kemana gitu. Haji Pendi timbang. Teteg dia. Begini nih. Seri, jadinya seri. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Sebab dia mah kebagusannya ada, kejelekannya juga banyak. Lah, ya jadi teteg. Yang ke kiri timbangannya jelas neraka dah. Yang godek-godek belum jelas. Haji Nasir belum jelas. Abu-abu dia. Tahun nomor 1, tahun nomor 2 abu-abu dia. Pokoknya dia mah nggak tahu negara, yang penting kambingnya laku dia mah. Urusan negara, urusan orang dah. Nah, Haji Pendi mah lempeng begini nih. Kata malaikat sini diluji, sini. Kenapa? Ini timbangan lurus, yang ke kiri mah kan jelas ke neraka tuh. Yang godek-godek belum jelas dah itu mah dah. Nih Haji Pendi lu mah jelas tuh, kan lempeng. Nah, milih lu, mau ke neraka apa mau ke surga terserah. Terserah. Jadi diserahin dia mau masuk surga juga silahkan. Mau masuk neraka juga boleh. Ini orangnya nih. Boleh dia mah. Silakan karena lempeng begini kata malaikat mau ke surga juga boleh, ke neraka juga boleh. Cuman karena waktu di dunianya sering bohong melulu dia mah. Nah jadi banyak dosa-dosa bohong. Orang bohong kan nggak percaya orang. Orang bohong mah nggak percaya kalau iya enggak, kalau enggak iya. Itu orang bohong. Besok berarti nanti berarti besok. Orang bohong kan begitu. Tarsok. Itu orang bohong. Nah ini juga sama. Dia punya pemikiran ke surga boleh, ke neraka boleh, tapi kan belum tahu surga, belum tahu neraka. Sama malaikat sini.
Saya mau ke sorga, oke, ke neraka, oke, cuma belum tahu yang namanya sorga kayak gimana. Oh, kata malaikat, merem dulu dah. Merem dia, dikasih gambaran sorga, Masya Allah. Istana-istana, kendaraan-kendaraan, buah-buahan, pakaian, mahkota dan lain sebagainya. Apalagi ada widadari cantik. Cantik. Kecantikannya kalau bidadari ngeluarin kelingkingnya ke dunia, itu matahari malu. Jadi surem. Bidadari itu kalau dia netes air liurnya ke laut, laut jadi manis. Nah, kecantikannya luar biasa. Saya pribadi, kalau Haji Pendi yang nunggangin dia enggak ridho saya mah. Lah kagak ridho atuh. Yang naikin bidadari begitu cantiknya yang mau nunggangin kayak gini. Udah saya mah demo nanti di akhirat. Enggak boleh malaikat itu. Waduh sembarangan aja. Udah tahu. Kata Haji Pendi, udah tahu saya surga begitu. Sekarang neraka. Merem lagi kata malaikat. Merem. Kasih gambaran. Yang namanya api luar biasa. Kemudian itu kala terbuat dari api kala jengking, kelabang, ular. Berbagai siksaan, merinding gitu. Langsung udah malaikat cukup. Nah, kata malaikat, udah tahu kan surga? Tahu. Neraka? Tahu. Karena di dunianya sering bohong, dianggap neraka itu pasti surga itu pasti neraka. Nah, kata malaikat, gimana pilihan surga apa neraka? Neraka. Masuk. Kata malaikat itu beneran ya, udah. Sebab dalam benak hatinya pasti malaikat bohong nih. Jadi bohong di dunia itu ke bawah ke akhirat. Nah, ibu-ibu suka bohong, ngebohongin suami, ngebohongin anak, ngebohongin tetangga, itu ke bawah nanti ke akhirat. Suami juga ngebohongin istri, jarang sih suami mah ngebohongin istri jarang. Kalau enggak ngemadu mah. Nah, itu nanti ke bawah ke akhirat. Apalagi polisi, wah raja bohong dia. TNI juga sama. Kiai juga sama, yang Kiai Golkar mah sama. Wah, udah bohong semua dah. Ya, mudah-mudahan maksudnya kita jangan bohong, maksudnya begitu ya. Sebab bohong itu ke bawah ke akhirat. Ini contohnya Haji Pendi. Akhirnya dia kan ke bawah tuh ke akhirat. Kata malaikat, pilih yang mana, Ji? Neraka. Sebab pasti bohong nih malaikat. Neraka berarti surga nih. Ya tuh kalau mau ke neraka mah, ya dibahas, ya dilempar ke neraka. Jadi ke neraka dulu Haji Pendi ini. Maaf ya Pak Haji ya. Kulum. Masuk neraka. Aduh, udah dah ditinggal lagi sama malaikat. Kalau nggak ditinggal kan bisa minta tolong malaikat. Ini mah ditinggal lama dia di neraka. Nah, udah beberapa bulan baru ada malaikat lagi ke situ. Malaikat tolong, ini saya angkat. Kenapa? Kan kemarin juga kan ditawarin mau ke surga apa ke neraka. Kok maunya neraka? Kirain malaikat bohong. Sembarangan lu, kata malaikat. Mohon saya diangkat, katanya mohon. Akhirnya diangkat juga sama malaikat. Nah udah diangkat gini mau kemana? Ke surga. Kan kamu milihnya ke neraka. Tapi saya mau nuntut amal-amal saya. Kan amal saya ada yang bagus. Waktu ditimbang kan sama. Jadi saya amal bagus saya mau saya ambil untuk ke surga. Oh kata malaikat, ke surga dan ke neraka bukan pakai amal, tetapi pakai keadilan Allah dan ridho Allah. Sampaikan kepada Allah tuh bahwa saya ini udah mau ke surga. Akhirnya malaikat tetap nyampe juga ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Siapa itu Haji Pendi? Kata malaikat, Allah lebih tahu. Oh ini mah durek. Betul, durek itu duda torek. Iya, enggak laku-laku.
Akhirnya tapi kata Allah, ya udah bersihin dah, kesorgain dah. Nah, dikesorgain juga akhirnya mah. Cuman karena pembohong tetap ke neraka dulu. Iya, ke neraka dulu tadi. Masya Allah, pengen ke neraka lagi loh. Ada yang ke surganya cuma sekejap mata, ada yang ke surga terbang, ada yang ke surga lari, ada yang ke surga jalan, ada yang ke surga jalannya pelan ngeson tapi sampai. Nah ini mah orang sangiang besar, orang sangiang besar begitu ditimbang sangiang gede ya. Sangiang gede begitu ditimbang, klek, hampir ke kiri. Ustadznya juga ke kiri sama. Ustadznya ke kiri. Ustadznya ke kiri karena dia kemarin milih partai PDI dia. Ada lagi yang Golkar. Ya sama partai atuh. Begitu-begitu juga PDI, Golkar, ya PKB sama. Kulitnya doang yang berbeda. Dalamnya sama. Neraka semua. Nah, ibu-ibunya ditimbang hampir kiri semua. Orang sangiangnya hampir ahli neraka semua. Bloon ya? Iya, Masya Allah. Muadzinnya juga ke neraka, pengen dibayar melulu. Tukang adzan. Wah. Akhirnya ngegulung dah, numpuk di pinggir neraka. Kata malaikat, pada ngapain lu sih orang sangiang? Hah? Ini di pinggir neraka, lu ke neraka aja kagak mau, kata orang sangiang. Emang kenapa? Panas. Iya emang neraka mah panas, lu ke neraka kagak. Kalau gak mau ke neraka tuh ke surga aja. Enggak kelihatan jalannya. Enggak kelihatan jalan ke surga, kemana ke surga? Itu jalannya enggak kelihatan. Orang kan kalau amalnya jelek, jalan ke surga enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Suruh kata malaikat udah pada ke neraka aja kagak mau saya. Lihat buku-bukunya semua, sholat mah ada cuman enggak husu. Ada ustadznya juga kadang-kadang sholatnya enggak husu, kodoan lagi subuhnya. Ya subuhnya kodoan sekali-sekali. Wah ini ceritanya kurang bagus. Ke neraka juga enggak mau, ke surga enggak kelihatan jalan. Akhirnya kata malaikat, di sini bu pada ngapain? Saya nunggu kapal. Kapal apa? Ini apa mereknya ini masjid namanya? Sirojul. Wah mantap. Saya lagi nunggu kapal Sirojul Anwar. Oh kata malaikat sebentar lagi dah. Bener datang. Keneknya Haji Nasir. Iya keneknya. Masya Allah. Ternyata Haji Nasir itu jadi kenek bawa buku dia. Lah bawa buku. Di absen. Di absen. Ibu Noni masuk. Sebab dia ngasih 10 sak. Masuk. Ibu Eti masuk. Dia 9 sak. Masuk. Oh Sarwiti masuk. Di absen sama Haji Nasir. Yang ngasih ke sini ya 10 sak, 20 sak, yang paku, yang pasir, pokoknya nitipin uangnya, yang 1.500.000, 100.000 ada daftarannya di Haji Nasir, semuanya ada ikut. Kalau yang gede di dalam, yang kecil di luar, yang 100.000 mah di pinggir sini nih, panas dia nanti. Ya tapi ikut. Betapa sedihnya ibu, bapak ketika kapal ini maju membawa muatan yang di dunia dulu pernah menyumbangkan. Ada beberapa warga sini enggak ikut nyumbang. Amalnya jelek. Ini kan buat amal yang jelek, amal yang bagus bahkan udah duluan ke surga. Timbang amal bagus duluan, timbal bagus duluan, udah. Yang jelek sekali kan ke neraka. Ini mah yang ada bagusnya juga, cuman ke surga nggak tahu jalan dia. Akhirnya kan nunggu kapal. Karena ada daftarannya, enak masuk kapal. Tinggal ibu, bapak yang enggak nyumbang ke sini.
ngeliatin kapal jalan, emang gak sedih? Emang gak sedih? Bayangin sama ibu. Ada yang suaminya ikut, ibunya kagak, coba. Ada yang ibunya ikut, suaminya kagak. Ada yang anaknya ikut, ibu dan bapaknya kagak. Lu cong. Lu ikut saya mah dulu nyumbang. Dari mana uangnya dulu? Saya kan waktu itu dari pabrik saya sumbangin. Makanya dulu ibu saya nasihatin, "Ma, sumbangin ke sono." Kata ibu kan jangan. Nah, akhirnya kan ibu gak ikut. Anaknya ikut, ibu sama bapak gak ikut. Bayangin nanti di akhirat seperti itu. Masya Allah. Aja berangkat. Yang ini makan gak berangkat, yang gak nyumbang mah ketinggalan dia. Nangis ya tinggal nangis. Berangkat. Mantep Haji Nasir. Jadi kenek dia keliling di dalam. Awas, hati-hati, pegangan. Pegangan. Jangan sampai jatuh loh. Bentar lagi kita sampai ke sorga. Wah, mantep Haji Nasir. Ceramah dia di dalam kapal. Wow. Murjan supirnya dulu. Aduh, Masya Allah, mantap dah. Dengan kru kapal yang lain berangkat. Sampai di tengah-tengah neraka, bocor neraka. Kata Haji Nasir, kenapa ini panas amat? Hah? Bocor, bos. Wah, kata Haji Nasir, ini gimana nambalnya? Ini gak ada tukang tambal, bocor. Coba lihat. Waduh, semua kaget, bocor. Ternyata ada rembesan uang DPR. Bocor. Kapal tuh gak boleh sembarang. Ada uang DPR. Masya Allah. Ada dikit kan? Nggak ada. Begitu dilihat kebocorannya. Nah, kalau ada uang-uang dari DPR itu kan bocor. Dari pemerintah juga bocor sebab enggak ikhlas. Jangan suka diinsurupkan ke pondok pesantren uang DPR. Jangan, untuk jalan aja. Kalau bisa kasihkan polisi aja dah. Iya, jangan suka ditempelin di pondok pesantren, majelis taklim, masjid. Nah, masjid yang mulus mah insya Allah berangkat menuju surga. Inilah keuntungannya. Ibu dan bapak membayangkan, bisa membayangkan kelak di akhirat, ngandelin amal kita, amal apa, tetapi ngandelin ini nih, satu bangunan masjid. Ibunya di rumah, bapak di rumah. Tapi ada orang masuk masjid tahajud, dia di masjid, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangin ibu, seseorang masuk masjid, dia tahajud di masjid yang kita bangun. Kita ikutan bangun di masjid itu. Orang yang tahajud udah jelas dapat pahala. Dan dia tahajud di tempat yang ada uang kita di situ. Itu kita dapat bagian. Ibunya bisa kerek, tau kerek enggak? Tidur. Orang sini makan kereknya begitu. Kerek itu kan bagaimana apa namanya, ada yang di benak hatinya. Kalau orang yang ahli Quran nih, tidur dia. Gundamnya wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Attakhidhu min dunihi alihatan. Nah, kereknya, gundamnya orang ahli Quran. Pasti Quran. Kalau ahli sholawat, dia tidur. Balik ke sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Nah, ahli sholawat. Nah, ahli zikir, dia tidur. Gundam dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Kalau Haji Pendi misalnya gundam nih. Jahe. Sebab pikiran
pikirannya lagi jahe-jahe. Nah, kalau polisi dia kerek. Trit. Priwit yang keluar. Nah, macam-macam, hati-hati itu. Apa yang ada di benak hati kita. Nah, yang ngerinya. Ketika kita sakaratil maut. Ini yang paling ngeri. Apa yang ada di hati kita akan timbul. Apa yang ada di hati kita akan timbul. Orang yang biasa baca Quran meninggal, cabut nyawa, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Cabut nyawanya sama ikat. Inna ja'alna, terus cabut Quran. Mantap. Baca apa aja? Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin am yakunu aftarahu bil qalamin tunzirakum ma ta'um min. Cabut nyawa, mantap. Quran. Lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha, cabut nyawa, mantap. Lagi baca tasbih, subhanallah, cabut nyawa, mantap. Wah, mantap dah. Nah ini jahe. Silakan. Udah hilangin, jangan jahe-jahe begitu. Ini bahaya nih, ini gambaran aja, hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali lagi, Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah mengutus Rasul setiap saat yang dibutuhkan. Rasul terakhir adalah Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang membaca la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah tidak akan jadi imannya. Bisa jadi iman serta sempurna ketika orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah ikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kita harus mengikuti aturan-aturan Allah yang diinstruksikan kepada Kangjeng Nabi. Percaya kepada ma akhbarobi, apa yang diberitakan oleh Kangjeng Nabi. Di antara berita Kangjeng Nabi yang zohir ini syariat, dan yang gaib itu adalah tentang kubur, pertanyaan kubur, siksa kubur, dan kenikmatan kubur. Kita harus percaya adanya timbangan, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian ada surga dan neraka. Kita belum sampai ke wafat, ke mati, kita sedang hidup sekarang, dan hidup ini harus pakai aturan apa yang dibawa oleh Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hidup tidak akan lama. Bahkan seputar pemilihan umum ini ketua PPS-nya yang meninggal sudah 300 lebih. Ini mah mau jadi raja sampai malah lodar jelema. Jadi raja para raeh, ngitungan suara malodar. Niku mah aja beta. Wallahu alam. Yang jelas mati mah bukan karena itu. Mati mah ajal. Makanya jangan suka suuzon. Mati mah iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua ajal. Ada orang sehat meninggal, ada orang sakit enggak mati-mati. Banyak kakeknya sakit di rumah sakit umum, cucunya minta air sama saya. Kiai minta air, baca apa kakek sakit, katanya udah rumah sakit. Wah, udah nggak kenal apa-apa. Mohon dah Pak Kiai, kalau udah nggak ada apa-apanya udah diberesinnya, kayak malaikat aja gua. Lu minta air blon lu. Iya katanya udah diberesin aja dah. Pokoknya mah bagaimana Allah aja ya. Nih, Asyar. Boleh nggak ke rumah dulu kata dia. Boleh dah, nggak apa-apa. Rumah dulu saya nanti baru dari rumah ke rumah sakit. Iya, sampai rumah. Bukan kakeknya yang meninggal, dianya yang minta air yang mati. Itu banyak terjadi kan begitu. Nah, kalau emang orang tua kayak ini mati mah wajar lah. Udah tua begini atau ribet di dunia juga. Ngapain? Tapi kan ajal. Ada yang masih muda mati, yang tua masih seger dan lain-lain sebagainya. Jangan suuzon, tetap mati mah bukan kelaparan, mati bukan jatuh, mati bukan tenggelam, mati mah ajal. Ini tauhid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yakini Allah
itu adalah Tuhan kita. Yakini Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan kita harus mengikuti apa aturan Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggal berapa hari lagi kita akan melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Menurut ahli hisab, saya ngitung juga jatuhnya menurut hisab Qotis Sulam Munairen hari Senin 6 derajat 24 dakikoh. Tetapi ini mah hitungan hisab. Adapun nanti ibu bapak dengarkan, perhatikan informasi berita dari pemerintah, sekedar hitungan jatuh hari Senin. Puasa setahun sekali, coba 1 bulan. Halo Haji Pendi, mah Haji Pendi puasanya sering. Begini juga, makanya nggak gemuk kelihatan kan? Nggak gemuk, dia sering puasa. Hebat. Dulu saya kasih wirid supaya gagah 40 hari. Wirid nih Haji Pendi. Ya, oke. Wirid 40 hari supaya ditembak ngebul. Wirid dapat dia. Masya Allah, tamat. Hebat. Begitu mau ditembak, jangan tembak dah. Golok jangan, pisau jangan. Pakai hinis aja, hinis. Tahu gak hinis? Hinis apa hinis? Apa? Walan. Walan itu apa? Hinis. Ya babu itu. Oh iya. Walan ya, baru denger saya. Bahasa mana itu, Belanda ya? Aduh. Coba dia pakai hinis. Set. Masya Allah, hampir copot ininya. Puasa sama puasa tapi nggak manjur. Udah. Saya kemarin kasih wirid lagi sama dia. Haji Pendi, kalau pengen laku, nih wirid. Puasa 7 hari, baca itu Qala Yusuf. Baca sama dia. Puasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf ya biya abati inni ra'aitu ahad. Itu pelet itu. Itu ada asyara. Syamsu wal qamara ra'aitu li sajidin. Di wirid 75 bacanya setiap malam. Dia mah dilebihin 85. Oh. Ya gak manjur itu, enggak nurut sama guru, bloon lu. Suruh 75, 85. Itu ada aturannya, bos. Itu jangan banyak-banyak. Dilebihin. Begitu ditiupin sama yang dia pengenin. Masya Allah, benar jadi puyeng. Bener, yang puyeng bukan ononya, iniannya. Puasa lagi dia. Lah ini puasa-puasa yang begituan lah, puasa muatan-muatan. Ada puasa kekebalan, ada puasa pelet, ada puasa pengen kaya. Aduh, itu nggak beres puasa-puasa begitu, jangan. Maksud saya jangan dipuasa-puasain begini. Ini mah puasa mania kayak di puasa Ramadan. Ini mah menuju surga Allah. Puasa yang muatan-muatannya begitu, itu mah nanti ada hisab-hisab. Tapi ini puasa Ramadan mah asli instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ibu-ibu puasanya yang bagus, bapak-bapak puasanya yang bagus. Bagusnya puasa bagaimana sih? Makan, minum dan jima mulai dari fajar sampai maghrib, sampai gurub. Hati-hati kita jaga, kecuali lupa. Di samping itu yang bagus itu puasa, ikut sertakan anggota kita puasa. Mata kita puasain, ikutin puasa. Jadi di bulan Ramadan bukan saja tidak makan, minum dan jima, tapi mata jangan pakai nonton TV. Mata jangan pakai nonton HP. Jangan WA-an dah, bulan Ramadan mah jangan dah. Udah simpen. Telinga, kuping, ya ajak puasa jangan ngedengerin musik-musik. Lisan, ajak puasa jangan ngomongin orang.
Jangan ngomong sembarangan, ajak puasa. Tangan juga, tangan, ajak puasa. Jangan main comot-comot aja. Ini baru bulan puasa tuh, bro, comot. Asal ada yang empuk-empuk, comot. Belum. Puasa ini, Pak. Ya. Nah, itulah puasa yang bagus. Buat diri kita, gak lama kita hidup di dunia. Contoh tetangga kita yang umurnya lebih rendah dari kita sudah mati. Bahkan anak kecil sudah mati. Kita tinggal nunggu waktu, entah besok, entah lusa. Dengan demikian harus diperhitungkan. Umur kita yang telah lewat banyak dipakai maksiat apa taat. Nah ini mah ke depan aja nih, kita menghadapi puasa, perbaiki puasa kita, laksanakan puasa yang bagus. Sebab yang biasa puasa mah hebat, orang yang biasa puasa tuh mantep. Binatang yang puasa itu salah satunya adalah semut. Di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, Allah mengimpormasikan, wahai Sulaiman, aku akan mengutus salah satu hambaku, makhlukku, tetapi dari golongan semut. Engkau tanya keistimewaan semut, nanti engkau tahu makhluk model apa ini semut. Oh ya, tuh. Jadi ada makhluk Allah, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mah bisa berbicara dengan berbagai makhluk. Dengan hewan bisa ngobrol, dengan angin bisa ngobrol, dengan setan bisa ngobrol, dengan jin bisa ngobrol. Dengan segala macam Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol biasa. Kanjeng Nabi Sulaiman ngobrol biasa. Kalau pengen tahu ini juga bisa ngobrol dengan kuntilanak. Rupanya begini, tapi dengan kuntilanak kenal dia. Sebab ono kuntilanak perempuannya, ini lakinya. Sejenis. Nah, Kanjeng Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol dengan angin. Satu ketika ada tamu ke Kanjeng Nabi Sulaiman. Begitu ada tamu, ternyata dia tunggak-tengok, takut tamu itu. Takut karena tamu melihat tamu Kanjeng Nabi Sulaiman memandang mantep. Ternyata tamu yang melihat tamu tersebut itu adalah malakal maut. Dia takut kan? Begitu takut, kata tamunya, ya Nabi Allah Sulaiman, saya lihat tamu itu takut. Kamu lihat tamu itu takut? Ya. Emang siapa itu, kata tamu itu? Itu malakal maut. Ya Allah, ya Nabi Sulaiman, tolong, katanya, saya ini tolong antarkan ke India aja. Tolong diantarkan ke India. Kata Kanjeng Sulaiman, udah kalau kamu pengen ke India biar nggak mati kan? Iya, Kanjeng Sulaiman ketawa aja. Saya panggil angin. Tuh, ini lagi cerita angin. Angin sini, angin langsung. Antarkan ini ke India. Tiup dia. Bisa. Angin bisa diperintah oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Hebatnya Kanjeng Nabi Sulaiman tuh begitu. Jin bisa diperintah jin oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi nabi-nabi Allah itu keistimewaannya luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi Musa bisa mukalamah dengan Allah. Kalau Kanjeng Nabi Sulaiman bisa berbicara paham bahasa-bahasa makhluk Allah. Satu ketika semut dikirim oleh Allah ke Kanjeng Nabi Sulaiman, ditanya oleh Kanjeng Nabi Sulaiman, semut, ya kenapa sih kamu ini kecil? Bener kan semut mah kecil. Pinggang lu kecil. Oh, saya nggak pernah makan. Kenapa kamu nggak makan? Makanya saya nggak makan. Saya kan diciptakan oleh Allah disuruh berzikir. Selama ini saya zikir aja kepada Allah, baca tasbih. Dan satu ketika saya diperlihatkan oleh Allah surga dan diperlihatkan neraka. Dari diperlihatkan surga dan neraka, maka saya ini terus
terus saja nggak kepengen makan. Akhirnya saya niatin puasa. Masya Allah, semut puasa semut. Makanya salah satu semut yang masuk surga semut Kanjeng Nabi Sulaiman. Itu semut berpuasa terus semut. Nah, orang Sangiang yang nggak puasa kalah sama semut. Orang Sangiang yang nggak puasa, apa namanya, harus ditanggung semut. Tanya, hei semut, tanya orang Sangiang, lu sih kenapa puasa aja? Tanya, coba dia ngomong apa enggak? Coba bisa ngomong apa enggak tuh semut? Ya, kalau